الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pagi hari ini akan mengadakan salat Idul Fitri di kediaman di rumah, karena dianjurkan oleh pemerintah untuk tidak salat di luar. Maka saya bersama anak-anak dan cucu kumpul salat di rumah. Kita akan salat Idul Fitri 2 rakaat dan ada khutbah singkat sebagaimana anjuran. Semoga bermanfaat. Nah, ada Faiz sama Fikri. Topiknya apa? Topik khutbah. Topiknya umum aja. Mana yang lain? Kita salat Idul Fitri, takbir, kemudian 7 kali kita takbir. Di antara takbir itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya. Salatan jami'atan salatul Idul Fitri rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salat Idul Fitri, salat sunnah yang dianjurkan dilaksanakan sesudah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Salat Idul Fitri ini kita rayakan untuk menunjukkan kemenangan yang telah kita peroleh, yaitu melaksanakan ibadah apa yang disebut dengan puasa selama bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, yang tadi dibacakan pada awal, yang menunjukkan bagaimana pentingnya akhlak daripada kita. Dan salah satu akhlak kita yaitu melaksanakan ibadah puasa. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah selama Ramadan dengan iman, wahtisaban dan sungguh-sungguh, maka dia akan dihapuskan semua dosa-dosa seperti seorang bayi yang lahir, yaitu dalam lembaran putih bersih. Insya Allah kita dalam keadaan demikian, amin. Dan kita bisa mendapatkan apa yang merupakan janji Allah di dalam Al-Quran dan janji Rasulullah yang tadi saya sampaikan. Amin. Amin. Dan insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Kita berbuat sesuatu, memberikan sedekah, zakat,
bekerja sungguh-sungguh, mempekerjakan banyak orang, termasuk berbuat baik kepada banyak orang. Maka berbuat baik inilah yang merupakan amanah yang sangat penting yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Kakek saya menganjurkan kepada saya ketika saya membangun ruangan yang besar, tempat pertemuan di Palu. Saya tanya kepada kakek saya, Habib Salim bin Hadi Al-Haddad, saya panggil Abasa, berikan nama apa kepada gedung ini? Beliau bilang, berikan nama Muhsinin. Maka gedung itu sampai sekarang gedung Muhsinin, yaitu gedung yang artinya bermanfaat bagi banyak orang. Maka dalam hidup kita ini, yang paling utama kita menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Sesungguhnya manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Dalam lingkungan keluarga, bermanfaat buat keluarga, 2 orang, 3 orang. Berbuat restoran juga bermanfaat bagi banyak orang. Klinik juga bermanfaat bagi banyak orang. Berbuat sesuatu yang kepentingan banyak. Kita bekerja juga niatnya berbuat baik untuk kepentingan banyak orang. Inilah yang dikatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Barakallahu fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Marilah kita baca doa bersama-sama. Semoga seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesehatan sehingga nanti insya Allah kita bisa melaksanakan lagi ibadah puasa Ramadan tahun depan dan juga bisa merayakan hari kemenangan pada waktunya. Kita juga berdoa agar selama setahun ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan bermanfaat bagi banyak orang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wahda wa nasara abda wa azza judha wa ahzamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Kita berdua belum? Amin. Amin. Udah jalan lalu. Nah, ini habis kemarin mama tadi baru bangun.
Lihat onoran-onoran. Salim papi. Salim. Ah, pintar. Kiss papi. Ah. Wah, tumben-tumbenan tuh romantisan tumben-tumbenan itu romantisan tuh. Oh, berbareng. Lagi. Gitu. Oh gitu juga kan ya? Belum. Sebar sama Abang. Ini sebar sama Abang. Sebar. Panas sih. Sebar. Dan kanan dong. Tangan kanan, sebar. Terus mama. Nah, kiss. Nah, lagi kiss. Mama. Akhirnya udah selesai sholatnya. Nanti aku sholat sini lagi. Kirain di masjid hari ini. La ilaha dia lihat bapaknya. La ilaha illallah. Lihat. Ingetan pada sih. Udu. Mau apa? Udu. Nggak boleh. Dilihat. Nggak boleh. Buka cantik. Nggak cantik. Pusing. Rambut keriting mana? Kaget tuh. Hidung jelek. Nah. Langsung gitu. Pura-pura. Udah. Alhamdulillah akhirnya kita sholat id di rumah sesuai anjuran pemerintah supaya kita keluarga sholatnya di rumah. Tapi begini ya, seru. Memang kita kan pengennya bersama dengan masyarakat di luar, cuma kan karena kondisi seperti ini ya kita syukuri aja, kita sholat di rumah. Imamnya udah 2 tahun ya, nanti dua kali sholat id kita sholat di rumah. Yang pastinya hari pertama ini kita internal keluarga aja dulu. Kemudian kita habis sholat id kita biasa makan, udah saya siapkan di sana makan. Kemudian anak-anak langsung ke rumah keluarga pihak mertua mereka, pihak dari Fikri mau ke rumah ibunya Fiza, Nabila mau ke rumah jidah-jidahnya juga keliling, Naila juga sama semua. Jadi habis makan kita akan foto, setelah itu kita pencar karena saya juga mau ke rumah keluarga saya, kakak saya, karena orang tua udah gak ada kan, jadi kakak tertua gitu di Bintaro. Ini sekarang gue makan nih, ada ketupat yang setiap tahun selalu ada. Sambal goreng, ada ini sayur apa namanya? Sayur ketupat. Kalau itu buat Lode lebaran kok keluarganya beli. Ini sayur ketupat, ada opor telur sama semur kambing. Ini the best nih. Nah, ini udah paket lengkap komplit, ini harus ada. Sebenarnya sih kalau semur tuh sering ada di rumah karena anak-anak suka, tapi ini tuh jarang banget, ini udah momen lebaran doang. Biasanya selalu ada bubuk, cuma kayaknya kali ini bubuknya emang bubuk nggak ada lagi ya. Ini suka ada bubuk, cuma sayangnya bubuknya ada. Biasanya bubuknya ada serundeng, tapi bubuk dia. Kalau serundeng kan dia kayak punya ini bubuk. Gitu. Selamat lebaran guys. Bisa habis mana kan? ada itu ada burasan tuh, burasan. Mau dong burasan itu. Makannya masih 2. Nyambung. Makanya terlalu banyak, Nabila matanya gini. Protokol sama. Enggak, keseringan. Tadi malam makan. Tapi boleh ya, Tadi Pak? malam buras 2. Rasa enak banget. Saya buras tadi malam 2,5. Ini 2 lagi. Oh, kata Nabila nggak bisa. Tapi tahun depan bagus deh kalau kalian mau ikut tuh 10 hari menjelang Lebaran.
sholat malam enak banget. Di sana yang waktu itu. Ya Terlalu rame soalnya kalau ke Masjid Istiqlal besar gitu kan rame banget. Ini tuh kalau kita nggak umroh waktu itu. Kita baru tahu udah bisa ada Kalau kita nggak umroh, imam itu, imam Madinah. dari jam setengah 2 sampai jam 3. Habib dari Madinah. Jadi kita selama 10 hari akhir Ramadan kita sholat malam di satu masjid di Wadista. Karena kan saya biasanya kita umroh jadi kalau terakhir itu kita ada di Mekah Madinah biasanya. Tapi karena sekarang nggak boleh, 2 tahun ini nggak boleh. Dan alhamdulillah ada teman saya, dia punya masjid dan dia buat sholat malam dan imamnya itu dari Madinah didatangkan. Jadi rindu kita Madinah akan terlampiaskan dengan kita ikut sholat malam. Seru tuh, nah coy. Serunya nih kita satu keluarga nih dikasih satu loyang gede, emang kita suka bawa. Satu loyang bisa nih kayak orang-orang Arab, ambil apa pakai tangan apa terus seru sih, seru. Nggak ada yang bisa. Semua lagi tapi aku enggak. Kalau belum satu masih 14 tahun. Jadi memang kita kan memang pas kunut itu pas menjelang witir kan terakhir ada kunut kan. Itu betul-betul yang doanya agak lama, sekitar 20 menit kita kunut nih. Bagi yang memang orang tua nggak kuat, mereka bisa duduk ada kursinya. Bagi kita yang kuat ya kita tetap 20 menit kunutnya. Tapi itu air mata udah ada berlintang luar biasa. Dan imamnya selalu yang dari Madinah itu. Selalu Madinah ada 3 orang dari Madinah. Dari Saudi lah intinya, dari Makkah Madinah. Mereka memang udah di sini dan dia seneng banget Indonesia. Seperti kayak Ali Jabir gitu kan dari Saudi. Dan adiknya Ali Jabir pun ada di situ. Adiknya Ali Jabir juga imamnya di situ. Nanti Jadi besok buat anak-anak dia pakai sistemnya. Jadi Ali Jabir pun dipopulerkannya di tempat itu. Nah adiknya di situ juga Ali Jabir. Nanti datang ke sini tanggal hari Jumat itu semua datang. Jadi ya memang sebetulnya awalnya Tania sih sebetulnya yang mengajak kita kan. Iya. Tania yang ngomporin kita, ayo dong mah datang ke situ gini baru saya lihat fotonya, wah ini keren banget, bagus banget nih kayaknya nih pada khusyuk. Kita coba setelah aja papa tadi coba gitu. Karena kita rindu kan Mekah Madinah kita nggak bisa. Ya udah, jadi kita tiap hari ke situ. Dan kita bawa makanan, tadinya bawa nasi ayam, besoknya saya mau nasi kambing. Jadi seru kita makan-makan dan mereka juga siapin untuk jamaah yang di situ pada udah bisa sholat, mereka sahur bersama. Tadi pagi kemarin habis buat kue, makanya bangunnya siang. Nah juga itu Ulang tahun yang ke-3 tahun. Kuenya dibuatkan oleh Aunty Naila spesial. Gimana kuenya, cantik nggak? Bukan hanya cantik, tapi rasanya ini loh. Wah, nanti kan the best. Lihat Hana. Lihat Hana. ya alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan ibadah Ramadan dan kemudian kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri bersama keluarga. Tidak beda dengan tahun yang lalu, hanya tahun lalu kita rayakan di Jalan Taman Patra 11 nomor 8 Kuningan. Kali ini kita di Selipi di perumahan jabatan MPR, tetapi anak-anak dan cucu-cucu sama aja, semua kumpul bersama-sama. Enjoy-nya? Alhamdulillah. Karena kepada kedua orang tua kita, tentunya kan kita tidak ada orang tua lagi, jadi ingat-ingat pada masa yang lalu. Tapi alhamdulillah kita terhibur dengan cucu-cucu yang banyak. Jadi pengganti daripada orang tua tidak ada, cucu makin banyak, ya udah. Menjadi 9 karena Tania, Nuran dan Fauzan, Fatih, ya Fatih. Ini udah tambah gede. Tambah cucu. Akhirnya udah dong. Tadi juga sudah. Jadi tambah cucu 2, artinya lebih rame lagi, lebih seru lagi. Kemudian tambah mantu juga kan. Ada Mona,
kemudian duo, jadi dua seru lah pastinya. Kami memang prihatin di saat kita merayakan Idul Fitri di sini dengan keterbatasan pandemi Corona, tetapi mereka-mereka di sana jauh lebih sulit karena kejahatan daripada tentara-tentara Israel. Saya selaku Wakil Ketua MPR mengutuk keras perbuatan daripada tentara Israel dan kita telah meminta kepada instansi terkait agar mengambil langkah-langkah untuk itu. Presiden Jokowi juga sudah meminta agar supaya segera menyetop langkah-langkah biadab daripada tentara Israel tersebut. Sebelumnya Ibu sama Bapak udah pernah punya pengalaman ke sana ya? Nah, udah berapa kali ke sana. Sangat mencekam sekali suasana, apalagi kita kalau di satu tempat Hebron itu aduh luar biasa. Kita tuh ke sana tuh arahnya dengan tembakan-tembakan dan dia pun lihat kita tuh agak walaupun baik tapi lihat kita tuh kayak nggak welcome banget gitu mereka sama kita, kehadiran kita, karena kan kita mau ziarah kan. Jadi akhirnya memang itu juga pemeriksaannya super ketat oleh mereka dan juga perlakuan mereka terhadap masyarakat Palestina tuh nggak selayaknya lah. Yang pasti yang paling luar biasa saya terharu pada saat kemarin kita doa 10 hari menjelang akhir Ramadan. Kita kan sholat di suatu tempat masjid di mana ada imam dari Madinah yang mimpin untuk penghilangan kerinduan kita kan, kita nggak bisa umroh. Itu Pak Fadil kalau udah namanya pas kunut itu kan biasa terakhir kita mau sholat malam ada witir penutup ya, itu ada kunutnya. Itu 20 menit kunut itu diselipkan dengan doa khusus untuk Palestina. Ini Pak Fadil sampai tangannya ke atas gitu. Kan kita bisa lihat dari TV kan. Luar biasa khusyuknya sampai kita terharu dan makin lebih nangis lagi. Jadi memang ya mungkin dari doa umat Islam bukanlah jadi di Indonesia yang begitu banyak umat Islamnya, di seluruh dunia umat Islam pasti saya yakin mendoakan negara Palestina dan juga yang mereka telah terbunuh. Saya yakin pasti Allah berikan tempat yang setinggi-tingginya, Masya Allah. Dan juga saya yakin doa umat Islam sebanyak ini masa Allah nggak dengar. Saya yakin pasti Allah dengar. 40 orang aja mendoakan untuk hajat kita, insya Allah terkabul, apalagi segitu banyaknya. Luar biasa. Karena dari hati kecil kita sedihnya luar biasa. Kami keluarga besar Fadel Muhammad menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.